Yang contoh soal terakhir. Bener nggak? Ini kok baru 29 ya? Satu orang belum ya? Yang belum bergabung ya? Kita kita mulai ya. Karena slide-nya lumayan banyak. Oke, saya share screen dulu. Oke, teman-teman. Jadi untuk hukum termodinamika 1, di sini kita bahas tentang gas ideal. Jadi gas ideal tidak memiliki tekanan internal. Kenapa? Karena tidak perlu ada usaha sedikit pun ya untuk memisahkan molekul dari gaya kohesif ketika gas diperluas. Jadi ketika gas diperluas kan partikel-partikelnya bergerak ya. Nah, masing-masing partikel itu gaya kohesifnya sangat apa ya? Sangat kecil sekali ya kan. Soalnya jarak antar partikel untuk gas itu sendiri kan cukup renggang ya dibandingkan dengan wujud padat maupun wujud cair ya. Waktu itu kan sudah belajar sama Bu Rika ya. Kemudian ini adalah perubahan kondisi pada tekanan yang tetap untuk delta E atau energi dalamnya itu sama dengan kalor pada tekanan tetap tadi dikurang tekanan dikali sama perubahan volume. Itu di mana kalor pada ya, di Q di sini benar ya, panas atau kalor yang diabsorpsi pada tekanan yang konstan gitu. Kemudian akhirnya ada apa ya, perubahan ya, rearranging, perubahan dari persamaan yang menghasilkan kalor yang diserap pada pressure atau tekanan yang konstan itu sama dengan E2 dikurang S1, berarti energi ya, energi dalam pada kondisi akhir dikurang energi dalam pada kondisi awal ditambah tekanan dikali sama perubahan volume gitu. Nanti apa namanya, bisa langsung apa tuh namanya tuh, substitusi ya gitu kan. Ini P-nya kan ini ya, P-nya bisa dikali V2, nanti jadi PV2 dikurang PV1 gitu. Nanti bisa dijadikan seperti ini gitu, di rearranging gitu. Kemudian istilah F plus PV ini disebut dengan entalpi gitu, atau H, peningkatan entalpi atau delta H itu sama dengan panas yang diabsorpsi pada tekanan konstan oleh sistem gitu. Nah, jadi panas ini dibutuhkan untuk meningkatkan energi internal dan untuk melakukan usaha perluasan ya, gitu. Seperti yang terlihat pada substitusi H pada persamaan Qp atau tadi kalor yang diabsorpsi pada tekanan yang konstan sama dengan H itu berarti tadi entalpi ya, entalpi pada kondisi akhir dikurang kondisi awal sama dengan delta H gitu. Sehingga bisa ditulis juga pada persamaan perubahan entalpi sama dengan perubahan energi dalam ditambah tekanan dikali perubahan volume gitu. Atau pada perubahan yang infinitesimal atau kecil sekali dapat ditulis persamaan diferensial berarti ya, yaitu D kalornya pada kondisi tekanan konstan sama dengan D dari si entalpi gitu. Panas yang diabsorpsi dalam sebuah reaksi yang diambil dari tekanan atmosfer bebas dari jumlah rangkaian mekanisme reaksi itu nantinya akan hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir ya. Iyalah, tadi kan Q2 Q1 ya gitu. Kemudian delta H sama dengan kalor pada tekanan konstan itu merupakan usaha non atmosferik. Jadi jika ada usaha berdasarkan listrik atau misalnya ada gaya-gaya yang lain, jenis gaya sentrifugal, usaha permukaan atau tekanan permukaan, maka harus dituliskan delta H sama dengan kalor
kalor tadi ya, kalor pada tekanan konstan dikurang sama usaha non atmosferik gitu. Nah, ini beberapa kondisi ya pada panas yang konstan itu berarti dq sama dengan 0. Berarti perubahannya infinitesimal ya. Itu hampir tidak ada. Kemudian untuk yang proses reversible pada suhu yang konstan berarti dp-nya sama dengan 0. Ini kalau prosesnya. Itu konsepnya aja pokoknya. Kalau misalnya dia dt atau perubahan tekanannya hampir sama dengan 0 berarti kan isotermal. Tapi kalau sama dengan 0 persis berarti adiabatik gitu. Kemudian kalau volumenya konstan berarti dv sama dengan 0. Ya berarti ini kan kalau apa namanya konstan volume berarti isokorik atau isovolumetrik gitu. Kalau presurnya konstan ya berarti isobarik. Iso kan sama, bar itu tekanan. Gitu aja. Gampang ya? Kemudian sekarang kita beralih ke termokimia nih sebenarnya lebih ke arah ini ya. Burika ya. Burika udah menjelaskan nggak ya termokimia? Udah sih belum teman-teman? Kimia formasi dasar. Belum, Pak. Kenapa? Belum, Pak. Belum. Oh ya udah. Berarti kita bahas selintas saja ya, itu untuk termokimia. Jadi banyak proses fisika dan kimia dilakukan pada tekanan atmosfer gitu. Jadi tadi kalor pada tekanan yang konstan sama dengan perubahan entalpi gitu. Nah, untuk perubahan entalpi atau tadi kalor yang pada tekanan konstan, jika tadinya negatif, artinya panas dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Gitu. Jadi kalau kalian megang lingkungannya, surroundingnya, maka akan terasa panas ya, akan terasa adanya peningkatan suhu gitu dan sebaliknya. Kalau dia plus ya berarti endotherm. Gitu. Delta H sama dengan jumlah dari entalpi produk dikurang entalpi si reaktan gitu. Jadi kalau A plus B jadi C berarti delta H-nya apa namanya entalpi untuk si C dikurang sama jumlah dari entalpi si A plus B gitu. Di sini paham ya? Coba paham lah. Ini kan ada soalnya STM. Oh, tidak gerak. Wow, ngeheng. Bentar ya. Wait. Kalau di slideshow error ya. Oke, kita lanjut. Segini kelihatan ya? Atau mau digedein lagi? Nice, kegedean. Cukup ya? Cukup jelas segini? Masih belum kelihatan, Pak. Mohon maaf, Pak. Di saya belum kelihatan, Pak. Sudah. Belum kelihatan? Baru kelihatan. Sudah ya? Oke. Cukup jelas ya? Kalau nggak nanti sambil buka slide aja yang udah saya kasih di e-learning. Jadi biar sambil dengar, sambil ngelihat slide-nya. Itu jadi tidak terlihat ya. Oke. Next. Ini contohnya tadi ya. Untuk yang delta H. Nah, ini adalah delta HF ya, formation ya. Gitu. Jadi ada dulu belajaran ada delta HF, ada delta H apa tuh? Yang dia peruraian A jadi B plus C. Itu nah, itu bukan delta HF. Itu delta H peruraian. Kemudian ada delta HC ya. Nah, ini ada hukum Law. Hukum Law dan panas ya. Oh, ini yang delta HC. Tuh. Nah, ini samalah kayak yang dulu. Jadi contohnya combustion itu apa ya? Kayak pembakaran ya, panas pembakaran. Jadi di sini soalnya
contoh ya, contoh soalnya adalah sangat penting untuk menggunakan pemanasan panas untuk pembakaran, kemudian panas yang digunakan ya, bukan digunakan, involve tuh apa sih, to join something, ikut atau misalnya mengikuti boleh lah ya, mengikuti atau ikut dalam proses oksidasi yang lengkap dari satu mol komponen pada tekanan 1 atmosfer untuk mengkonversi komponen menjadi produknya. Jadi C plus 2H2 jadi CH4. Gitu. Delta HF-nya kan sekian delta HF-nya. Kemudian untuk pembakaran dari gas metan CH4 plus 2O2 jadi CO2 plus 2H2O. Nanti delta HC ya, yang tadi kita sempat singgung. Jadi delta HC-nya di situ minus 212,8. Jadi entalpi dari pembentukan baik CO2 dan H2O telah diukur dengan akurasi yang sangat baik ya, yang ekstrim. Gitu. Sehingga data HF pada 20 derajat Celcius ya untuk gas metan dapat diperoleh dengan mensubstrak ya, apa bahasanya kita ya, menguraikan gitu, atau misalnya apa ya, nanti lihat aja di kamus Oxford, subtracting dari data HF, data entalpi pembentukan dari CO2 dan 2 kali dari H2O pada panas pembakaran. Nah ini kayak gini nih langkah-langkahnya. CO2 plus 2H2O jadi CH4, data HC-nya sekian, C plus O2, data HF-nya sekian, 2 dari H2O, 2 H2 plus setengah O2, jadi H2O, data HF-nya sekian, gitu. Kemudian di sini ada data, berarti kan kalau misalnya C plus 2H2 jadi CH4, data HF-nya sekian. Itu data H pemanasan ditambah data HF dari CO2 dikali 2 kali data HF dari H2O. Gitu ya, seperti kalian pelajari dulu ya, kurang lebih ya. Nah, ini hukum kedua termodinamika. Ini hukum kedua termodinamika ini anggapannya seperti apa ya? Di sini ada yang ngekos nggak, teman-teman? Ada yang ngekos? Halo? Belum ada, Pak. Oh, belum ada yang ngekos ya. Nanti kalau ngekos ya, misalnya siapa di sini ya cowoknya? Oh, Dava. Atau Dava ya, benar ya? Misalnya Dava ngekos nih. Jadi sama kayak, karena hukum kedua termodinamika tuh seperti kayak kita aja gitu. Ngekos di awal semester kan rapi ya, semua kondisinya teratur, mejanya rapi gitu, buku-bukunya masih pada di rak, bajunya juga masih pada di lemari baju gitu. Nah, udah mulai semester nih, makin lama, maka semakin lama juga nantinya akan berantakan ya. Bukunya bercecer di mana-mana gitu. Bajunya juga mungkin karena ketiduran tengah malam, terus nggak sempat rapi-rapi, terus pagi-paginya bangun, sholat subuhnya telat, langsung mandi, langsung berangkat gitu. Nanti kalau offline kayak gitu ya, kita masih online. Ya, jadi nanti seperti itu. Jadi lama kelamaan tuh ada ketidakberaturan gitu. Nah, berarti kalau misalnya mahasiswa seperti itu ya berarti sudah mengaplikasikan hukum kedua termodinamika ya, tidak beraturan. Jadi satu sistem nantinya juga akan menjalani ketidakberaturan gitu, karena emang sudah sifat alaminya ya, sifat bawaan gitu. Jadi satu hal yang teratur nanti akan terjadi ketidakteraturan secara alamiah tanpa campur tangan kita itu ataupun campur tangan yang lain.
Untuk hukum kedua termodinamika. Nanti kita belajar. Kemudian juga di sini mengkaitkan tentang efisiensi ya, tidak akan bisa 100% karena W pasti kurang dari Q. Jadi usaha yang kita berikan itu pasti akan kecil, lebih kecil daripada kalori yang kita serap gitu. Misalnya makanan yang masuk ke tubuh ya, misalnya siapa lagi di sini? Oki ya? Bukan Oki. Sebentar. Saya lupa. Cowoknya aja. Biasanya kalau cowok no hard feeling. Cowoknya di sini. Oh, Haris. Yoi, Haris. Salah. Haris makan. Makan kan nanti jadi kalor ya. Kalor nanti jadi usaha. Apakah kalor yang diserap sama Haris itu bisa 100%? Bisa digunakan untuk usaha 100%? Kan pasti tidak gitu. Pasti ada kalor yang hilang. Iya enggak? Gitu misalnya harusnya Haris pakai kalornya untuk belajar gitu, untuk kuliah, untuk kerjain tugas atau untuk ujian gitu. Tapi ada saja kalor yang digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan gitu. Misalnya ketika lagi fokus menghabiskan kalor untuk usaha kuliah, ternyata Haris pengennya, aduh, saya ngantuk nih, akhirnya bikin kopi. Nah, usahanya ada kalor yang terbuang karena bikin kopi. Jadi tidak akan 100%. Jadi nggak usah dibayangin pakai mesin uap sebenarnya sih, karena di kita juga itu udah jelas sekali ya. Gitu. Jadi bayangkan mesin uap hipotektik bekerja secara reversibel, bolak-balik ya antara suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Mesin tersebut menyerap panas dari hot boiler. Jadi ada kalau misalnya mesin uap itu ada hot boil. Jadi dia tuh kayak tangki pemanas besar gitu raksasa gitu. Yang nanti uap yang keluar akan dikonversi menjadi sejumlah W itu menjadi kerja atau usaha. Jadi nanti bisa buat, kalau dulu kan ada kereta uap ya. Jadi uapnya itu untuk jalannya kereta gitu. Tapi apakah 100% kalornya jadi energi gerak atau kinetik dari kereta gitu? Nah, jawabannya adalah tidak 100%. Pasti ada kalori yang hilang. Itu baik itu untuk mempertahankan suhu di hot boilernya gitu ataupun hal lainnya gitu. Jadi pasti tidak akan 100%. Nah, ini akhirnya efisiensi yang diperoleh itu sama dengan kalor pada tadi hot boiler gitu, pada temperatur yang tinggi ya gitu. Kemudian masuk dikurangi sama yang di cold boiler gitu. Kalor yang di cold boiler dibagi sama yang awal yang di hot boiler, sama dengan suhu pada hot boiler dikurang sama suhu pada cold boiler dibagi sama suhu pada hot boiler. Gitu. Jadi nanti kurang lebih menggunakan persamaan limit ya, limit suhu pada cold boiler itu mendekati 0, W per Q sama dengan 1. Gitu, walaupun tidak akan 1. Kan kalau limit asimtot ya, gini. Tahu kan asimtot ya? Yang dia mendekati sumbu. Gitu. Atau dia mendekati Y sama dengan, X sama dengan asimtot. Jadi nggak bisa gini, gitu, tapi gini. Kalau asimtot mendekati 0, kayak gini. Gitu. Oke, berikutnya ini ada soal. Jadi mesin uap bekerja pada temperatur antara 373 dan 298 Kelvin. Ini kalau kita lihat soal ini, sudah bisa kita pastikan ya bahwa 373 itu adalah hot boiler, sementara 298 adalah cold boiler gitu. Nah, berarti berapa efisiensi teoritis dari mesin tersebut gitu. Jika energi yang disuplai sebesar 1000 kalori pada Q hot atau kalor pada hot boiler ya. Nah, berarti berapa usaha teoritis
dalam X, dalam satuannya RG. Nah, ini jawabannya. Gampang ya? Jadi pakai suhu aja udah kelihatan gitu bahwa efisiensinya sekian, 20%. Itu berarti sangat tidak efisien ya gitu. Makanya mesin-mesin sebelum sebelum nanti dijalankan ya, itu harus dipanaskan terlebih dahulu gitu agar tidak ada kalor yang keluar gitu. Sehingga W-nya nanti mendekati Q hot gitu. Q pada hot boiler. Ini entropi. Oke, jadi entropi itu delta S. Delta S itu nanti ujung-ujungnya adalah 339 gitu, yaitu Q reversible dibagi sama suhu gitu. Nah kan fungsinya kalornya kan ini ya bolak-balik ya, dia reversible gitu dibagi sama suhu. Nah, ini contohnya. Berapa perubahan entropi yang terjadi pada vaporisasi 1 mol air dalam equilibrium gitu dengan uapnya pada 25 derajat Celcius gitu. Pada proses isothermal reversible ini panas atau kalor, vaporisasi atau delta HV yang dibutuhkan untuk mengkonversi dari cair, bentuk cair ke bentuk uap itu adalah sebesar kalornya ya 10.500 kalori per mol. Itu ada proses yang dilakukan pada tekanan konstan sehingga Q kalor pada tekanan konstan sama dengan delta HV, dan karena ini adalah proses reversibel, maka perubahan entropi dapat dituliskan sebagai berikut. Delta HS sama dengan delta HV, yaitu tadi ya, delta H perubahan entropi pada volume yang konstan. Ya, delta HV dibagi sama T itu 10.500 dibagi 2, suhunya dalam Kelvin gitu, pasti akan selalu dalam Kelvin. Nah, ini juga dijelasin lagi kalau misalnya perubahan entropi yang melibatkan perubahan temperatur sering diinginkan dalam termodinamika gitu. Nah, hubungan ini diperlukan untuk contoh berikutnya. Contoh berikutnya apa nanti? Panas yang diabsorpsi pada tekanan konstan itu perubahannya infinitesimal gitu, makanya depannya pakai D. D Qp kalor pada tekanan konstan sama dengan Cp itu dt, dan apa ya, untuk ya pokoknya reversible proses ya gitu. Nah, ini adalah penurunannya lagi ya. Jadi nanti terakhir adalah delta S sama dengan Cp ln T2 per T1. T pada suhu akhir dibagi T pada suhu awal. Nah, contohnya ada di bawahnya. Lebih gampang sebenarnya kalau misalnya rumus-rumus gini, teman-teman lihat contoh aja. Terus nanti pasti ada pertanyaan. Ya dulu juga sama sih ya lah kalian. Pak, mendingan ln atau log? Kalau saya sih mendingan ln. Kan di komputer lagi, di kalkulator ada ya ln-nya. Gitu. Pun lebih enak sekarang sebenarnya ngerjainnya nggak usah pakai kalkulator, pakai Excel selesai gitu. Sama dengan ln sekian dapat langsung. Gitu. Nah, nih panjang ya. Contohnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah beberapa penurunan dari rumus entropi. Rumus entropi kan awalnya ini ya, Q reversible dibagi T delta S gitu. Nah, ini kemudian muncul delta S sama dengan delta HV dibagi T. Jadi nanti tergantung dari diketahuinya apa ya teman-teman ya. Gitu. Jadi hati-hati. Nah, ini delta S kemudian Cp ln T2 dibagi T1. Gitu. Nanti
bisa dilihat sendiri ya. Tuh. Nanti kita bahas kalau teman-teman. Kan teman-teman udah lihat slide-nya ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti kita bahas setelah ini. Gitu. Nah, ini ada entropi dan penyimpangan. Jadi hukum kode termodinamika tadi gitu. Jadi satu saat pasti suatu sistem itu menuju ketidakberaturan gitu. Jadi awalnya itu teratur, misalnya teratur gitu. Nah, lama-lama kan nggak beraturan lagi gitu, dari suatu emulsi yang tadinya stabil ya, benar-benar globulnya itu rata gitu, terdistribusi secara merata. Namun lama kelamaan mereka akan nggak beraturan lagi gitu, akan bergerak secara sporadis, gerak Brown ya, karena emulsi kan salah satu sistem koloid ya, dia punya gerak Brown gitu. Nah kemudian lama kelamaan mereka akan cenderung untuk bersatu gitu, menjadi globul-globul yang lebih besar gitu, karena ada gaya kohesif di situ antar partikel yang larut minyak, larut air gitu. Kemudian nantinya mereka akan mengendap gitu. Nah, ketika nanti emulgator yang digunakan itu tidak proper, tidak cukup ya kadarnya, maka pecah gitu. Nanti pecah, fase minyaknya akan keluar gitu. Nanti akan jadi creaming. Creaming itu adalah saat fase air dan fase minyaknya terpisah gitu, mulai terpisah. Itu. Nah, oke. Kemudian kemungkinan mengonversi energi thermal atau internal menjadi kerja menghasilkan ketidakteraturan molekul pada sistem. Jadi nanti ada hukum Boltzmann. S sama dengan K ln O. Gitu. Persamaan 346. Nah, itu konstanta Boltzmann. Oh, itu ada jumlah kondisi atau konfigurasi mikroskopik yang dapat dilakukan sistem. Nanti kita lihat 35. Nah, nih. 35 adalah sebuah sistem terdiri dari gas pada wadah tertutup yang dibiarkan memperluas diri di ruang hampa. Jadi ini ruang vakum. Jadi tadinya partikel gas tersebut kita jebak di sini, kemudian kita lepas. Nah, kita lepas, maka mereka akan memperluas diri gitu. Mereka nggak akan cuma di sini aja, nggak akan cuma letakkan di sini. Ketika nanti dia ada ruang terbuka, maka mereka akan memperluas diri, teman-teman. Gitu. Makanya apa namanya ya? Sebuah hal yang menarik ya untuk mengkaji hukum termodinamika. Pertama hukum termodinamika 2. Kemudian kondisi awal V1 sedang kondisi akhir V2, di mana V1 itu sama dengan setengah V2. Oh nih, 36 ya sekarang. 36. Gitu. Jadi V1-nya yang ini, volume awal, ini V2. Jadi di awal itu ya tadi ya kayak dijebak di sini ya, gitu, dijebak dulu satu partikel ini. Kemudian ketika dibuka maka V2-nya adalah yang ini. Jika hanya ada satu partikel gas pada kondisi awal, secara statistik hanya ada dua probabilitas, dua kemungkinan, 2 O. O-nya sama dengan 2. Hal tersebut menempati V2, sedangkan hanya satu kemungkinan di V1. Dan kata lain, P untuk partikel untuk tetap di V1 sama dengan P sama dengan setengah. Tuh. Nah nih. Jadi cuma bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Tuh. Tapi kalau 2 gimana? Kalau 2 berarti akan ada kemungkinan seperempat. Oh, seperempat. Nah, bisa lihat. 1, 2, kebalik ke sini. Gitu. Jadi yang pertama itu kondisi awal, kedua itu partikel keduanya pindah ke sana, kemudian ketiganya itu adalah kebalik, satunya yang ke sana, duanya ke sini, kemudian keempatnya adalah mereka pindah ke bagian sebelah sana gitu. Oke. Kemudian kalau 8 ya berarti nanti kalau ada 3 ya berarti nanti bisa setengah pangkat 3 ya. Artinya nanti sejumlah partikel probabilitasnya setengah pangkat N. Untuk apa sih? Nah, untuk menghitung ini. Untuk model ini dengan mengubah kondisi awal V1 menjadi V2, kita dapat meningkatkan jumlah distribusi kemungkinan untuk kemungkinan probabilitas ya untuk N partikel. Untuk sistem sederhana, probabilitas atau kemungkinan diungkapkan dengan jumlah konfigurasi
setelah proses irreversibel dari kondisi 1 ke kondisi 2. Secara umum digambarkan dengan P P sama dengan O1 kemungkinan probabilitas 1 dibagi kemungkinan probabilitas 2 sama dengan volume 1 dibagi volume 2 sama dengan E pangkat N gitu. Jadi probabilitas itu rumusnya ini. Gitu. Dan sebagai konsekuensi maka entropi 1 mol gas entropinya maka delta S sama dengan entropi akhir dikurangi entropi awal sama dengan konstanta Boltzmann dikali ln O1 dibagi O2 gitu atau ln P ya gitu sama dengan K kali Na ln V1 dibagi V2 seperti itu kurang lebih. Oke, tadi kita sudah ke termodinamika 2, sekarang kita ke termodinamika 3. Film ini menyatakan bahwa entropi kristal murni adalah 0 pada suhu 0 derajat Celcius gitu. Nah, ini sebenarnya hampir apa ya? Menurut beberapa pengamat ya, menurut beberapa saintis itu hampir tidak mungkin gitu. Makanya termodinamika ini, hukum termodinamika 3 itu hanya sebatas teoritis gitu karena belum ada hal yang bisa mencapai hal tersebut gitu. Benar-benar 0 derajat entropi 0 pada 0 derajat Celcius. Ya benar gitu secara logika memang yang namanya kristal itu kan tadi kan entropi kan ditunjukkan oleh ketidakberaturan ya. Jadi semakin dia teratur maka entropinya semakin kecil gitu. Nah, semakin kecil semakin mendekati 0 gitu. Nah, memang ketika kan kristal itu dibangun dari molekul-molekul yang bersusun secara rapi ya gitu dalam satu kisi-kisi. Itu udah diajarin kan sama Bu Rika ya bahwa kristal itu adalah susunan dari kisi-kisi gitu. Dan nah mereka juga sudah teratur ya, teratur susunannya konfigurasinya gitu sehingga ya entropinya mendekati 0 gitu, asimtot ke 0 gitu. Jadi ketidakteraturan hampir tidak mungkin terjadi. Infinitesimal ya bisa dibilang ya. Gitu. Nah, termodinamika 3 cuma sebatas itu ya, teman-teman. Jadi cuma sebatas apa ya? Teoritis gitu. Nggak terlalu kita pakai, emang kurang applicable gitu. Ada juga waktu itu saintis yang mempraktekkan hukum termodinamika 3. Jadi dia membuat percobaan untuk saya lupa ya namanya, siapa ya? Robert Edke atau siapa gitu. Nanti bisa teman-teman cari ya. Jadi dia membuat percobaan mengkristalisasi mayat jenazah gitu dengan tujuan ya mungkin suatu saat dia bisa bangkit lagi gitu dengan berbagai macam metode mungkin gitu. Jadi dia membuat teori seperti itu dan akhirnya dia pun mencoba gitu. Akhirnya dia mengawetkan dirinya sendiri dengan tekniknya apa namanya? Kriptonisasi. Lupa saya kripton atau apa gitu. Nanti bisa teman-teman cari. Gitu. Hanya harus kebebasan aplikasinya. Mari kita bayangkan sistem terisolasi pada sebuah wadah tertutup dengan kondisi equilibrium. Jadi seperti ini kondisinya. Di slide keberapa kemarin ya, saya lupa. Nah, ada empat kondisi. Nah nih, sekarang kita ke ini nih. Gambarannya ke ruang terisolasi vakum tertutup. Oke. Ini tertutup ya. Mana sih tadi? Maka perubahan entropi yang terjadi adalah delta S atau perubahan entropi stoletit sistem itu sama dengan perubahan entropi sistem ditambah perubahan entropi lingkungan gitu, lebih dari sama dengan 0. Kemudian sini ada istilah equilibrium, itulah kondisi di mana perpindahan panas terjadi secara reversibel menghasilkan suhu yang konstan. Jadi nantinya perubahan entropi lingkungan sama dengan perubahan minus dari perubahan entropi sistem gitu. Sehingga
perubahan entropi lingkungan itu sama dengan minus kalor reversible dibagi sama suhu gitu. Sekarang kita ganti delta simbol delta S atau perubahan entropi sistem sama dengan delta S gitu, dan Q reversible sama dengan Q. Maka kita tulis persamaannya menjadi delta S perubahan entropi dikurang kalor, jumlah kalor dibagi suhu lebih dari sama dengan 0 itu pada suhu yang konstan itu teman-teman. Kemudian ini dikali minus ya, dikali minus tandanya jadi berubah kurang dari sama dengan 0 gitu. Ya dulu udah pernah belajar lah ya pertidaksamaan. Kalau dikali minus kan berarti tanda pertidaksamaannya berubah. Untuk sebuah proses pada volume konstan, QV sama dengan perubahan QV itu adalah kalor pada volume yang konstan sama dengan perubahan energi dalam. Bersamanya menjadi delta E atau perubahan entalpi atau energi dalam dikurang suhu dikali perubahan entropi kurang dari sama dengan 0. Itu syaratnya T sama V harus konstan. Nah, untuk sebuah proses pada tekanan konstan, kalor pada pressure atau tekanan konstan sama dengan delta H. Jadi Q-nya sama dengan delta H. Maka persamaan menjadi delta H dikurang T dikali perubahan entropi kurang dari sama dengan 0. Nah, 354 dan 355 adalah kombinasi dari hukum termodinamika dan mengungkapkan tadi equilibrium dan spontanitas. Gitu. Kalau equilibrium itu sama dengan ya, spontanitas itu tandai oleh tanda kurang dari, bergantung pada sifat dari sistem. Kedua persamaan tersebut secara umum didefinisikan sebagai Helmholtz free energy atau usaha atau A sama dengan E dikurang TS gitu. energi bebas Gibbs sama dengan G sama dengan H dikurang TS. Oke. Kemudian ini maksimum network gitu. Jadi usaha maksimum ya. Pada hukum kedua dari termodinamika digambarkan pada persamaan 353 untuk plastik isotermal. Dapat dikombinasikan dengan energi konservasi dengan mensubstitusi Q sama dengan delta E dikurang W. Berarti kan nanti jadi delta E dikurang W. Ini kan aslinya Q dikurang T kali delta E sama dengan 0. Gitu. Nah, nanti jadi delta E dikurang W dikurang T dikali delta S sama dengan 0. Tuh. Nah, ini adalah restriction-nya tadi ya. Untuk yang tadi tekanan konstan, kemudian volume konstan, dan entropi. Entropi dari seluruh sistem secara spontan bergantung pada ketidakberaturan. Semakin tidak beratur, semakin besar probabilitasnya, semakin besar pula entropinya. Jadi sudah dijelaskan di hukum termodinamika 2 gitu. Jadi perubahan delta G sama dengan delta H dikurang T kali delta S gitu. Nah, delta H merupakan perbedaan energi ikatan atau energi tarik menarik produk dan reaktan. Antara T kali delta S sama perubahan dalam probabilitas selama proses gitu. Nah, ini ada contoh. I min plus I2 sama dengan I3 min. Delta H-nya sama minus 5100 kalori. Delta G-nya berarti sama dengan 5100 dikurang, ini berarti atasnya adalah, delta S pada 4 kalori per mol derajat Celcius. Berarti delta S-nya itu minus 4. Itu berarti minus 5100 dikurang, kurung buka, tadi pada 25 derajat Celcius ya, 25 ditambah 23 kan 298. Kemudian dikali sama minus 4. Hasilnya delta G-nya sama dengan minus 3908 kalori per mol. Tuh, nah ini contoh soal lagi 310 ya, delta H dan delta S untuk proses transisi dari air dalam bentuk cair menjadi bentuk es pada minus 10 derajat Celcius dan pada 1 atmosfer
adalah minus 1343 kalori per mol dan minus 4,91 kalori per mol derajat Kelvin gitu. Nah, sekarang delta G untuk perubahan fase pada temperatur ini itu minus 10 derajat Celcius sama dengan 263,2 kalori dan mengindikasikan apakah proses tersebut spontan atau tidak. Nah, berarti delta G sama dengan tadi, kembalikan ke rumusnya. Berarti kan berapa tuh? Delta G tadi rumusnya, nah ini delta H dikurang T delta S. Gitu. Delta H-nya minus 1343. Kemudian T-nya berapa tuh? Delta S-nya kan jelas, delta G-nya kan jelas ya. Iya. Nah, berarti kan delta G-nya sama dengan minus 1343 dikurang kurung buka 263,2. 263,2 itu dari sini delta perhitungan. Hitunglah delta G. Ini ya delta H-nya. 263,2 Kel. Sorry. Minus 10 derajat Celcius 263,2. Iya. Ini dia ngubah ke delta S-nya. Kemudian 4,91 ini adalah ini delta H-nya, minus 1343, delta S-nya. Jadi kita ngitung delta G. Kembalikan ke rumus yang tadi. Delta G sama dengan delta H dikurang T kali delta S. Nanti dapat seperti ini, minus 213 Joule. Kemudian ini hubungannya dengan tekanan ya. Kalau ini delta G yang hubungannya sama tekanan, berarti delta G berarti jadinya nRT ln P2 dibagi P1 gitu. Atau kalau mau pakai log ya bisa pakai 2,303 gitu. N itu adalah jumlah mol. R itu konstanta. Kalau pakai kalori ya berarti 1,987. Ya, seperti kalian dulu belajar PVNRT lah ya. R-nya berapa gitu, tergantung yang dipakai MKS atau CGS. Gitu. Nah, ini adalah berapa perubahan energi ketika 1 mol gas ideal dikompres atau ditekan dari 1 atmosfer ke 10 atmosfer pada 25 derajat Celcius. Berarti masuk ke delta G sama dengan 2,303. Ini pakai log ya. Dikali 1,987 dikali 298. Gitu. Kan N-nya 1 ya, 1 mol kan. Dikali log 10 per 1. 10 atm, 1 atm dapatnya 1364 kalori. Gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh 312 juga kurang lebih sama. Nah, ini kan ya molnya berapa di sini? Dia pakai konsentrasi ya. Mol solut A1 itu mol solut, A2 itu adalah iya. A2 itu adalah kondisi akhir dari solut, jumlah solut. A1 itu adalah awalannya gitu. Mol sebelumnya. Nah, di sini kan konsentrasi urea pada plasma 0,005. Kemudian pada urin 0,33 gitu kan, berarti kondisi awalnya di
plasma gitu kan. Urea itu kan awalnya di plasma kan, dia bagian dari protein, kemudian kan dia mengalami proses ekskresi gitu sehingga dikeluarkan melalui urin gitu teman-teman. Jadinya nanti berapa di situ ya, 1,7 pakainya, kemudian T-nya 310,2 log. Ini yang akhir, yang dia konsentrasinya di urin dibagi sama yang awal. Hasilnya 259 kalori. Nah, ini ada persamaan Clausius-Clapeyron. Itu dia pakai ln P2 per T1 sama dengan delta HV dikali perubahan suhu dibagi R dikali suhu awal dikali suhu akhir gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalor untuk menguapkan air rata-rata dapat dilakukan sekitar dapat dicapai sekitar 9.800 kalori per mol gitu dengan interval suhu 20 sampai 100 derajat Celcius gitu. Kemudian tanya di sini berapa tekanan uap ya, tekanan uap pada 95 derajat Celcius gitu. Kemudian P2-nya pada T2 itu adalah 78 cm air raksa gitu. Sedangkan T2-nya itu 373. Nah, berarti kita tinggal pakai rumus yang tadi, Clapeyron yang menggunakan suhu gitu. Ln P2 per P1 sama delta HV, T2 dikurang T1 dibagi R dikali T1 kali T2 gitu. Nanti P1-nya dapatnya 65 cm air raksa. Oke, teman-teman, seperti itu untuk materi termodinamika. Nanti dipelajari rumus-rumus yang dasar aja ya, yang ada contoh soalnya gitu. Kemudian jangan dihafal, tapi dipahami. Oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, rekamannya sudah selesai. Nanti minta ininya ya, minta invite-nya ke Google Drive-nya, biar saya bagi. Atau misalnya PJ-nya mungkin mau share ke PJ di 1B gitu, untuk nanti sebelum kuliah didengerin dulu materinya, jadi nanti bisa lebih cepat. Gitu, oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ini yang nggak masuk kenapa? Di Velia nggak ada ya? Hadir, Pak. Oh, ini 29 ya? Harusnya kan 30. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup pusing ya teman-teman ya. Iya, soalnya memang untuk termodinamika ini cakupan ke kitanya itu memang nggak terlalu banyak ya. Ini lebih technically banget gitu, sangat teknik, fisika teknik gitu. Sedangkan di kitanya ya hanya sebagian kecil ya untuk hukum termodinamika ini. Itu tadi seperti kristalisasi gitu. Kemudian tadi juga ada pembentukan emulsi, pembentukan suspensi gitu. Nanti kan kalian juga belajar cara bikin krim ya. Nanti kalau bikin krim juga, kalau kalian pegang bekernya gitu, yang hasil dari stirrer, hasil dari pencampuran basis kalian itu nanti wujudnya akan hangat gitu. Seperti itu teman-teman, kurang lebih.
Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jadi nanti teman-teman silakan dipelajari dulu karena memang ini agak lumayan rumit ya kalau menurut saya ya. Saya jujur aja emang agak rumit gitu karena eh, yang seharusnya ngajar kalian, dosen kamu yang ngajar kalian aja nyerah ngeliat materinya. Gitu. Makanya akhirnya saya lagi yang ngajar. Gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, kita sama-sama belajar aja. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Silakan. Saya beri kesempatan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Nanti mungkin silahkan kayak buat soal sendirilah gitu. Kalau saya dulu sih eh, tipsnya itu kalau di fisika farmasi dasar ngelihat soal dari dosen kan kalau dulu kan pakai OHP gitu ya, nggak pakai slide. Jadi pakai OHP, kita catat gitu. Kan diketahui ditanya jawab kan ya. Kalau dulu kalian fisika juga kayak gitu kan di SMA ya, kurang lebih ya sama. Gitu. Nah, di kuliah pun saya sama kayak gitu sama teman-teman gitu. Teman-teman saya ya. Tulis soal terus nanti setelah dosennya selesai nerangin, kita ada waktu kosong, kita bikin soal berdasarkan soalnya si dosen gitu. Nah, kemudian soal tersebut kita jawab sendiri teman-teman gitu. Nanti biasanya lebih gimana ya? Lebih masuk gitu di otak. Kalau dari saya sih ya, karena kan kalau fisika itu bukan untuk dihafal menurut saya, tapi untuk dipahami konsepnya gitu. Oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, udah nih kita nih. Emang cuma 50 slide, tapi ya itu udah lumayan banyak ya. Untuk yang rumus-rumus yang apa ya, penurunannya ya mungkin kalian belajar konsepnya aja gitu. Nanti mungkin soalnya lebih ke arah soal teoritis ya gitu untuk yang apa untuk penurunannya tadi gitu. Tapi yang mungkin nanti jadi soal perhitungan ya yang ada contoh soalnya aja gitu. Saya nggak keluar-keluar dari itu kok. Tuh, bisa ditanya sama kakak kelas kalian. Kemudian nanti ujiannya kalian juga bisa milih. Kalian boleh kok lihat catatan kalian, lihat buku gitu. Boleh. Tapi soalnya kasus. Kalau soalnya close book, kurang lebih pertanyaannya ya nggak jauh-jauh ya dari yang sudah saya jelaskan. Gitu. Saya selalu ngasih dua pilihan itu ke mahasiswa saya. Nanti silakan kalian diskusi mau open book atau close book. Kalau close book ya jawabannya apa soalnya nggak jauh-jauh dari yang udah saya jelasin. Jadi kalau misalnya mau apa namanya open book ya nanti soalnya kasus. Kalian boleh lihat buku apapun. Tuh. Asik ya, open book ya. Tapi open book sama saya rata-rata nilainya 2 remi fa sol. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau sudah jelas, bisa kita akhiri aja sesinya ya. Minggu depan kita materinya, coba kita lihat di ini ya, HPS. Minggu depan itu kalau nggak salah, bukan ya. Saya lupa minggu depan apa ya. Minggu depan juga masih sama saya ya. Nanti kita, untuk kan masih kelas kecil. Oh ini, sifat fisik dan molekul obat.
Jadi minggu depan silahkan kerjakan tugasnya dulu. Kok nggak mau sih? Memahami sifat fisik dan molekul obat serta manfaatkan dalam dunia kefarmasian. Nanti kita bermain-main soal radiasi elektromagnetik, spektrum atom, spektrum molekul, spektrofotometri, ultraungu dan sinar tampak, fluoresensi dan fosforisensi, tetapan dielektrik. Tetapan dielektrik nanti kaitannya sama materi farmasi fisik tentang kelarutan, teman-teman. Momen dipol permanen, nanti juga kaitannya ke itu, ke kelarutan. Indeks bias dan bias molar, rotasi optik. Rotasi optik nanti sebenarnya lebih rotasi optik itu nanti ketemunya di kimia organik sebenarnya. Circular dichroism. Itu. Nanti yang terakhir ya lebih bagus lagi ini materinya. Kompleksasi dan ikatan protein serta penerapannya dalam dunia kefarmasian. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Sudah cukup jelas ya, saya harap ya. Di slide-nya juga udah saya ringkas biar kalian nggak terlalu banyak yang dipelajari ya. Nanti setelah ini kalian bisa belajar mandiri dengan slide yang sudah saya berikan, latihan soal. Kalau bingung silahkan WA aja ke saya. Kita bebas saja gitu kan. Kayak gini juga lumayan kuotanya gitu. Kecuali kalian pakai WiFi rumah ya. Kalau pakai internet provider ya internet ponsel provider ya lumayan gitu. Jadi saya mencoba gimana ya caranya biar teman-teman tuh nggak terlalu banyak pakai kuota gitu. Jadi mungkin nanti kalian lebih bisa mandiri. Saya seharusnya memang pakai apa ya, ngasih link YouTube ya ke kalian ya. Saya udah jelasin tapi nggak sempat. Jadi makanya saya bahas aja di kelas untuk PPT yang tadi. Gitu. Saya harap cukup jelas ya teman-teman ya. Kita dismiss. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar print screen dulu. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Makasih, Pak. Yuk, saya izin nih. PJ nanti diberikan ya rekaman G Drive-nya ke 1B tadi yang jadi host Anissa Hana ya. Halo?